Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Tambora 1815. Novel ini mengambil judul dari nama gunung berapi di Pulau Sumbawa yang meletus pada tahun 1815. Pada bagian sampul belakang, novel karya Pauks Ibn Mudhafar ini dikatakan bahwa letusan Tambora adalah sebagai bencana terbesar abad modern yang merupakan titik balik kesadaran spiritual dalam merespon gejolak ekologikal dan prahara kemanusiaan. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk berburu rempah-rempah yang menjadi komoditas primadona dunia. Pada abad ke-15 hingga 16, terjadi persaingan yang sengit antara Portugis dan Belanda untuk memperebutkan monopoli perdagangan. Setelah Batavia jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1620, hampir seluruh kepulauan Nusantara dikuasai oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur atau VOC. Mereka banyak membuat perkebunan-perkebunan dengan mempekerjakan para budak. Bahkan di akhir abad ke-18, komoditas rempah-rempah sudah mulai tergeser oleh perdagangan budak. Batavia pun menjadi kota perdagangan budak terbesar di dunia. Akibat korupsi dan biaya perang yang terlalu tinggi, pada tahun 1798, VOC dinyatakan bangkrut dan secara resmi dibubarkan. Saat itu di Eropa sedang terjadi peperangan besar. Belanda menjadi taklukan Perancis. Maka secara resmi mulai tanggal 1 Januari 1800, Perancis menguasai Indonesia. Mereka menempatkan Gubernur Jenderal Daendels untuk membendung serbuan Inggris di wilayah Asia Tenggara, khususnya daerah Nusantara. Untuk mengantisipasi serbuan Inggris tersebut, Daendels membangun banyak benteng di berbagai daerah dengan mengerahkan tenaga kerja paksa atau kerja rodi dan membuat jalan raya sepanjang pesisir Pulau Jawa, yaitu dari Anyar hingga ke Panarukan, serta membuat pabrik senjata di Semarang. Setelah Daendels ditarik kembali ke Perancis untuk membantu Napoleon dalam perang Eropa di Rusia, Hindia Belanda berhasil dikuasai oleh Inggris. Kemudian, Raffles menjadi letnan gubernur di Batavia dan mulai menerapkan liberalisasi ekonomi. Ia menghapus perbudakan dan membuat berbagai pembaharuan. Namun, tidak semua bangsawan, raja-raja pribumi senang dengan gaya kepemimpinan itu, sebab ia banyak membatasi privilege kaum ningrat. Di tengah usahanya membangun Batavia, pada tahun 1815, Gunung Tambora meletus. Raffles bangkrut dan setahun kemudian ditarik kembali ke Eropa, sebelum akhirnya kembali lagi untuk mendirikan Singapura. Nusantara kembali terpuruk dalam jajahan Belanda. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.